Politik dinasti di Indonesia, sejarah panjang dari Soekarno hingga Jokowi, sejak Indonesia meraih kemerdekaan, negara ini telah menjadi saksi dari fenomena yang menarik perhatian dunia, praktik dinasti politik. Mulai dari masa Soekarno hingga masa pemerintahan Jokowi saat ini, dinasti politik telah menjadi bagian integral dari politik Indonesia. Melalui dinasti politik ini, kekuasaan dan pengaruh seringkali beralih dari satu generasi ke generasi berikutnya, menimbulkan pertanyaan tentang demokrasi dan keadilan politik di negara ini. Presiden pertama Indonesia yang bernama Soekarno dianggap sebagai orang yang mendirikan negara ini. Namun, seringkali dilupakan bahwa putrinya, Megawati Soekarno Putri, juga pernah memimpin Indonesia sebagai presiden dari tahun 2001 hingga 2004. Hal ini menandai permulaan dari apa yang kemudian menjadi praktik umum dalam politik Indonesia, dinasti politik. Pada era Soeharto, keluarga presiden mendominasi politik Indonesia. Soeharto berkuasa dengan tangan besi selama lebih dari 3 dekade. Meskipun Soeharto turun dari jabatan presiden pada tahun 1998, putranya, Bambang Trihatmodjo, dan keluarganya masih memiliki pengaruh besar dalam politik dan bisnis di Indonesia. Partai Berkarya yang dipimpin oleh Tommy Soeharto, resmi bergabung sebagai peserta pemilu 2019. Praktik dinasti politik semakin meluas. Ketika Megawati Soekarno Putri menjadi presiden, dia juga mengangkat anaknya, Prananda Prabowo, ke dunia politik dengan menunjuknya sebagai ketua bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital PDIP. Tetapi yang paling mencolok adalah keputusan Megawati untuk membawa putrinya, Puan Maharani, ke dunia politik. Puan Maharani kemudian terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sekarang menjabat sebagai ketua DPR RI. Keluarga Soekarno tidak hanya mewarisi kekuasaan politik, tetapi juga menjaga pengaruh mereka lewat generasi berikutnya. Selanjutnya, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, menghadirkan sebuah fenomena baru dalam bentuk dinasti politik. Anak SB, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, memasuki dunia politik dan mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada DKI 2017. Meskipun kalah dalam pemilihan tersebut, AHY masih memiliki pengaruh yang besar dalam dunia politik Indonesia. Bahkan, AHY kemudian dipilih sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, di bawah kepemimpinan Jokowi. Tidak ada yang terlewat, pemerintahan Jokowi juga terlibat dalam praktik dinasti politik. Anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjabat sebagai wali kota Solo, dan kemudian menang di Pilpres 2024 sebagai wakil presiden terpilih sedangkan Kaesang Pangarep, putra keduanya, terlibat juga dalam politik dan menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bobi Afif Nasution, diangkat sebagai wali kota Medan. Meskipun Jokowi tidak secara resmi mengumumkan rencana politik Gibran dan Kaesang sebelumnya, kehadiran mereka di panggung politik saat ini menunjukkan adanya tradisi dinasti politik di Indonesia yang terus berlanjut. Namun, pelaksanaan dinasti politik ini tidak selalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Banyak yang menganggapnya sebagai tindakan nepotisme dan oligarki yang merugikan demokrasi Indonesia. Kekuasaan politik yang terpusat di beberapa keluarga telah menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan akses dan peluang dalam politik bagi semua warga negara. Sistem politik di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Diperlukan reformasi politik yang signifikan untuk mengurangi pengaruh keluarga politik tertentu dan memastikan kekuasaan dipercayakan kepada wakil rakyat. Oleh karena itu, meskipun dinasti politik telah menyatu dengan politik Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, penting bagi negara ini untuk menelaah akibatnya terhadap demokrasi dan keadilan politik. Hanya dengan mengubah praktik-praktik semacam itu, Indonesia bisa membangun dasar politik yang lebih merangkul dan mewakili seluruh rakyatnya.